Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya anak-anak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan kita setiap harinya. Anak-anak kelas 4 yang super hebat nih ya. Pagi ini kita akan kembali berbagi nih ya. Kita akan sedikit menjelajahi berbagai pulau di Indonesia. Nah, tentunya nanti Bapak harapkan kita bisa tahu, bisa mengenal juga keberagaman yang ada di negara kita. Nah, kalau kita bicara tentang keberagaman nih ya, coba apa sih makna keberagaman menurut kalian? Atau apa sih keberagaman itu? Keberagaman itu adalah perbedaan yang ada. Kalau makna keberagaman di negara Indonesia, maka keberagaman itu adalah perbedaan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, Pak, kenapa nih negara kita ini sangat beragam? Negara kita sangat beragam karena apa coba? Karena negara kita terbagi menjadi berbagai banyak pulau. Baik dari pulau-pulau besar sampai ke pulau-pulau kecil. Itulah yang membuat negara kita menjadi negara yang beragam. Beragam suku budayanya, beragam bahasanya, beragam tariannya, dan banyak sekali keberagaman yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kita. Nah, karena terbagi di berbagai banyak pulau, maka tempat tinggalnya pun berbeda. Ada yang tempat tinggalnya di pesisir pantai, ada yang di hutan, ada yang di pegunungan, ada lagi yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, ada di pedesaan, ada di perkotaan. Nah, perbedaan tempat tinggal ini juga yang membuat keberagaman itu banyak sekali kita temukan di negara Indonesia. Nah, kalian harus ingat juga ya, bahwa keberagaman ini malah membuat kita mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi. Nah, meskipun keberagaman ini sangat luas, tapi negara kita tetap terjaga karena kita menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda suku, meskipun berbeda-beda bahasa, meskipun berbeda-beda agama, tapi tetap satu tujuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang menguatkan seluruh perbedaan itu menjadi satu ya. Nah, perbedaan kebudayaan ini tentunya membuat setiap daerah di Indonesia ini berbeda juga. Dia memiliki ciri khas yang berbeda masing-masingnya. Salah satu ciri khas yang bisa membedakan satu daerah dengan daerah lain adalah makanan khasnya, adalah rumah adatnya. Nah, pada ini saya akan coba sampaikan 5 daerah dengan makanan khas berbeda serta rumah adat yang berbeda juga. Pertama, daerah Padang. Nah, daerah Padang ini dia memiliki makanan khas yaitu rendang dan sate Padang. Rendang ini bahannya adalah daging ya, daging-dagingan. Kemudian biasanya juga pakai santan kelapa. Nah, itu ya ciri khasnya. Santan kelapa dan bumbu-bumbu seperti cabai, lengkuas, jahe, kunyit, bawang, dan bumbu-bumbu lainnya dihaluskan dan nanti dicampur sehingga makanan sangat enak sekali. Nah, kemudian juga sate Padang ya. Ini sate Padang juga merupakan makanan khas dari daerah Padang ya. Biasanya menggunakan bahan daging sapi, kemudian lidah sapi ataupun jeroan sapi ya. Nah, ini ciri khasnya juga dari sate Padang ini, dia memiliki bumbu kuah kacang kental ya, mirip bubur. Kemudian ditambah cabai yang banyak sehingga rasanya pedas gitu. Kemudian rumah adat ya, rumah adat yang dimiliki oleh daerah Padang ini namanya rumah gadang. Rumah gadang ini sangat berbeda. Kalau kita lihat, kita akan mudah untuk membedakannya. Karena karakteristik dari rumah ini atapnya yang cukup runcing ya, atapnya yang cukup runcing. Atap runcing ini menandakan kejayaan. Oke, selanjutnya daerah Banten.
Daerah Banten ini memiliki makanan khas, diantaranya angen lada. Kemudian selain angen lada ada juga rabeg nih ya. Ini rabeg ini merupakan olahan daripada daging kambing ya. Olahan daging kambing yang mana rasanya itu manis, pedas dan gurih. Nah, rumah adat yang dimiliki oleh Banten yaitu rumah Baduy ya. Rumah Baduy ini memiliki ciri khas yaitu rumah panggung seperti di gambar ini. Kemudian sebagian besar seluruhnya lah ya bahannya itu terbuat dari bambu untuk dinding-dindingnya. Bambu yang sudah diolah oleh pengrajin menjadi bilik ya itu. Itu untuk rumah Baduy ya. Kemudian lanjut ke daerah Toraja ya. Daerah Toraja ini ada makanan khas yang disebut tori. Nah, namanya Depa Tori ya. Ini makanan kue-kuehan ya. Rumah adat yang ada di daerah Toraja ini namanya adalah rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan ini hampir sama dengan rumah Baduy. Rumahnya ini rumah panggung juga ya, tapi kaki-kakinya itu lebih tinggi daripada rumah Baduy. Daerah berikutnya adalah di daerah Papua nih ya. Nah, Papua ini memiliki makanan khas yaitu namanya papeda ya. Nah, papeda ini merupakan makanan yang memang berbahan dasar sagu ya. Merupakan bahan yang banyak ditemukan di sana. Nah, rumah adat di daerah Papua ini adalah Honai ya. Honai ini banyak yang bilang mirip-mirip jamur seperti itu ya. Dan selain digunakan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai ini juga dimanfaatkan untuk menyimpan berbagai macam cadangan makanan. Dan yang terakhir ini di daerah Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah, makanan khasnya yaitu kalumpe. Nah, kemudian ada juga makanan khas dari Palangkaraya ini adalah juhu umbut rotan. Nah, kemudian rumah adat yang dimiliki oleh daerah Palangkaraya yaitu Betang. Ya, ini Betang ini rumah adat yang cukup bagus karena sangat indah sekali, hampir mirip-mirip rumah Padang tapi ukurannya lebih kecil dan tidak terlalu runcing seperti gambar di samping ini. Oke, ini kalian boleh baca ulang dari materi yang sudah diberikan. Nah, di situ juga ada beberapa aktivitas, boleh kalian coba diisi sambil latihan dan menambah wawasan kalian tentang keberagaman yang ada di negara kita. Ingat bahwa keberagaman itu bukan hal yang harus membuat kita berbeda, membeda-bedakan orang lain, tapi justru itu menjadi hal yang dapat memperkaya diri kita, membuat kita lebih toleransi dan menghargai satu sama lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.